Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, dalam kondisi sejahtera, dalam kondisi bahagia. Pada kesempatan ini saya ingin membicarakan suatu tema ya, yang mana tema ini mungkin sangat menarik ya, menarik untuk kita bahas, untuk kita bicarakan. Orang tua zaman dulu ya, dan atau mungkin ada orang tua yang juga menerapkan dalam kehidupan yang sekarang, bahwa ketika putrinya akan menikah, maka ada 3 hal yang harus dipenuhi. Harus melihat bobotnya, harus melihat bebetnya, dan harus melihat bibitnya. Mungkin banyak yang tidak tahu apa sih artinya bobot, bibit, bebet. Artinya ya, kalau misalkan bobot itu artinya orang tersebut memiliki kualitas yang baik. Orang tersebut, subjeknya, orang tersebut memiliki karakter, memiliki kualitas yang baik. Berarti orang itu berbobot. Kemudian yang kedua adalah bibit. Yang dimaksud dengan bibit adalah garis keturunannya. Apakah garis keturunannya termasuk orang yang baik-baik atau memiliki latar belakang yang kurang baik? Dan yang ketiga adalah bebet. Bebet adalah pencapaian ekonomi. Apakah dia memiliki ekonomi yang bagus atau memiliki ekonomi yang kurang bagus? Dan pada zaman sekarang memang ada yang pakai seperti itu, namun juga ada yang tidak pakai seperti itu. Padahal ya, kalau menurut hemat saya itu sebenarnya 3 hal itu amat sangat penting ya. Terutama kita memilih yang berbobot, artinya yang berkualitas karakternya. Pada kesempatan ini saya hanya ingin membahas masalah bobotnya. Jadi bobot di sini bukan berarti berat badan. Biasanya kan saya ya dalam setiap pembahasan selalu membicarakan bobot atau berat badan yang ada hubungannya dengan kegemukan. Tetapi pada kesempatan ini saya akan membahas bahwa judulnya adalah bahwa seorang perempuan harus memiliki bobot, harus memiliki karakter yang baik, harus memiliki intelijensi. Jadi seorang perempuan harus memiliki kecerdasan. Karena seorang perempuan akan menjadi seorang ibu ya. Ibu itu adalah madrasah di rumah. Ibu adalah sekolah. Jadi seorang ibu harus memiliki 3 kecerdasan. Yang pertama adalah cerdas secara akademis. Artinya seorang perempuan dituntut untuk cerdas secara pelajaran. Harus rajin belajar, harus rajin berlatih, dan juga literasi. Supaya apa? Supaya bisa mendidik putra-putrinya dengan baik. Kemudian yang kedua, bahwa seorang perempuan harus memiliki kecerdasan secara religi. Maksudnya apa ya? Seorang perempuan harus memiliki kecerdasan secara religi. Maksudnya maksudnya ada semacam interesting ya, ada semacam ketertarikan, ada semacam keharusan bagi seorang perempuan untuk belajar tentang agama. Karena agama sebagai pedoman hidup, karena agama sebagai acuan dalam kita melangkah, sebagai aturan kehidupan, supaya kita ketika mendidik putra-putri kita itu selalu berada di jalurnya, di relnya. Coba bisa dibayangkan, seandainya seorang perempuan, seorang ibu tidak memiliki kecerdasan secara agama, maka dia akan membiarkan begitu saja seperti air mengalir. Dan ini sangat berbahaya sekali ya, kalau seorang perempuan tidak bisa mendidik putra-putrinya dengan baik. Tidak bisa mendidik agamanya dengan baik. Karena kewajiban ini kan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita bisa mendidik anak dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah cerdas secara emosi. Seorang ibu ya yang pintar, seorang ibu yang cerdas itu harus memiliki kecerdasan secara emosi.
Artinya bisa memanajemen hatinya, bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ketika lingkungan bergejolak, ketika kita mendapatkan suatu kritikan, atau kita mendapatkan suatu hinaan, cemoohan, atau misalkan apapun lah di luar sana yang berkata negatif tentang kita, maka kita tidak langsung menggebu-gebu, tidak langsung marah, tidak langsung anti kritik. Jadi kita harus memiliki kecerdasan secara emosi. Pun di dalam rumah tangga pun, kalau seorang perempuan cerdas secara emosi, maka akan tercipta suatu ketenangan, mawaddah warahmah. Dalam tujuan pernikahan, yang pertama adalah ridho dari Allah, dan yang kedua menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ketika seorang perempuan memiliki kecerdasan secara emosi, ya, maka akan tercipta suasana yang tenang, yang adem, yang sejuk. Jadi di rumah itu kita tidak merasakan suatu udara yang panas, ya, dalam tanda kutip. Tidak merasakan sesuatu yang kita itu merasa nggak nyaman ketika berada di rumah. Karena seorang perempuan yang memiliki kecerdasan baik secara religi, secara intelektual, dan juga secara emosi, maka akan bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bisa mendidik anaknya dengan baik, bisa menyekolahkan putra-putrinya dari 0 sampai selesai, bisa membuat putra-putrinya mandiri. Itu adalah kecerdasan secara intelek. Kemudian kecerdasan secara religi, bisa menuntun putra-putrinya ke jalan yang benar. Jadi ketika putra-putrinya tidak berada di jalan yang benar, udah merasa gagal aja hidupnya. Itu adalah kecerdasan secara emosi. Dan yang terakhir adalah kecerdasan secara religi, ya, maksud saya religi. Mudah-mudahan ya ceramah sedikit saya, bukan ceramah ya, pembahasan saya ini bermanfaat ya bagi kita semua. Jadilah seorang ibu yang pintar, yang cerdas, yang smart, yang bisa mengatur segala sesuatu dengan baik, yang bisa mengatur keuangan di rumah, yang bisa memanage apapun di rumah, sehingga kita bisa menciptakan generasi penerus yang bisa dibanggakan, generasi penerus yang luar biasa, yang bisa membuat hati kita itu berbahagia. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.